wassalam, salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat dan sahabat beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin. Ya yaumil akhir. Nah, yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman, rekan guru SDN 2 Mentaos, terima kasih sudah berhadir di acara saya, yaitu aksi nyata modul 14 budaya positif, desiminasi budaya positif. Saya Rahana Suar, calon guru penggerak angkatan 8 SDN Negeri 2 Mentaos, Kota Banjarbaru. Sebelumnya saya ingin tanya sama teman-teman, apa itu budaya positif ya? Kira-kira di pikiran kawan-kawan itu budaya positif itu apa? Kalau di lingkungan sekolah kita, untuk mendisiplinkan anak-anak ya, nah, kurang lebih seperti itu. Oke, semangat semuanya teman-teman, semangat guru-guru hebat. Baik, supaya kita lebih semangat lagi hari ini, kita akan memulai gamenya. Nah, gamenya itu bikin kalimat, tapi kalimat terserah ya. Contohnya nih, misalnya Ibu Hana, nah, saya kan Ibu Hana nih. Ibu Hana sedang mengajar di kelas. Nah, bikin kalimat seperti itu dengan menyebut nama sendiri. Oke, udah siap? Siap ya? Biar refresh kita sebelum masuk ke materi budaya positif. Oke, yang mulai yang pertama Ibu Dwi. Ibu Dwi. Pertanyaannya, siapa yang mengajar di kelas 5 ya? Itu atau gimana maksudnya? Ya, sebut nama Ibu dulu. Oh, yang mengajar di kelas 5 Bu Hana. Lalu kita membuat pertanyaan kayak gitu ya, Bu? Ya. Oke. Bu Dwi sedang apa? Bu Dwi sedang mengajar olahraga. Boleh. Nama kita yang disebut, nama kita yang disebut di awal. Oke. Membuat pertanyaan dengan apa? Ya, boleh pertanyaan, boleh kalimat terserah. Boleh kalimat, intinya boleh kalimat ya. Bu Dwi mengajar BJOK di kelas 6. Iya, tangan buat Bu Dwi. Ibu Feby. Beberapa menit lalu, Bu Feby memberikan tugas mata pelajaran mulok kepada peserta didik kelas 3. Iya, terima kasih Bu Feby. Tepuk tangan. Sekarang Pak Febri. Kemarin Bapak Febri melakukan pembersihan selokan. Bersih sekolah kita ya. Pak Sapi. Bapak Syafi'i mengajak anak-anak supaya sholat di musola. Iya, tangan dulu semuanya. Oke, Yuni. Ibu Yuni tadi pagi mengajar matematika di kelas 6. Iya, tepuk tangan buat Bu Yuni. Ayo tepuk tangan. Ibu Magnin hari Minggu pergi ke pasar. Iya, asik deh. Di apa Bu Magnin ke pasar? Ibu Lia adalah wali kelas 1 di SDN Negeri 2 Mentaos. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua biar semangat saya ini ya. Oke, sekarang Ulun di sini ingin berbagi pembelajaran tentang budaya positif ya, yang kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Jadi membagikan kepada rekan-rekan guru supaya budaya positif ini kita laksanakan di sekolah, bisa kita terapkan dengan baik. Oke, untuk masuk materi. Nah, sebelumnya untuk perkenalkan diri, ini adalah fasilitator dan pengajar praktek yang membimbing kami di dalam program pendidikan guru penggerak. Oke, selanjutnya, seandainya ada pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu setuju tidak pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Setujulah Bapak Ibu? Memberi hukuman?
Setuju? Oke, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi jika untuk setiap murid yang bermasalah. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Bila ada murid bermasalah, kita mencarikan solusinya. Nah, dari pertanyaan ini semua akan kita bahas ya pada materi budaya positif. Nah, apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal di lingkungan sekolah. Jadi, kita harapkan budaya positif kita di sekolah bisa kita terapkan dengan baik. Oke, untuk budaya positif ada beberapa konsep intinya. Pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol guru. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Kita sharing-sharing ya. Selanjutnya, nah ini tadi pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila ya. Jadi kita menentukan kebutuhannya dengan menentukan gaya belajar dulu ya, gaya belajar murid kita. Oke, selanjutnya, nah miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu pergeseran paradigma teori kontrol dari William Glasser. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itulah dari pergeseran paradigma teori kontrol dari William Glasser. Selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ada stimulus responnya, juga ada teori kontrolnya. Yang pertama, dari stimulus respon adalah realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita sama punya kebutuhannya. Di teori kontrol realitas kebutuhan berbeda. Jadi kita memang sama punya kebutuhan tapi berbeda-beda ya. Nah, selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan selanjutnya di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan kita dengan pandangan orang ya. Nah, karena itu hal yang berbeda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Dan orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bidukan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi itu stimulus responnya. Selanjutnya, model berpikir menang dan menang. Nah, selanjutnya materinya yaitu disiplin positif ya. Nah, bagaimana disiplin positif itu? Yaitu disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang
cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman ya. Jadi itu di bagian disiplin positif. Nah, di sini kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nah, apa aja nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, nilai-nilai kebajikan universal terkandung di profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Ada berapa profil pelajar Pancasila kita di sini? Ada 6 ya. Yang pertama dan utama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah sekolah kita sudah melakukan pembiasaan setiap mau masuk kelas. Kita melakukan pembiasaan, ada sholat duha ya, ada tadarus, membaca yasin. Nah, ini adalah bagian dari beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, mandiri. Alhamdulillah kita juga pernah mengadakan market day ya Bapak Ibu. Kita mengadakan market day. Nah, di situ anak-anak melatih kemandirian anak-anak kita. Mereka membawa jualannya sendiri, terus mereka berjualan. Kita warga sekolah semua membelinya sama-sama. Jadi disitulah kita bisa melihat kemandirian anak-anak. Selanjutnya bernalar kritis. Bagaimana bernalar kritis? Ya saat anak-anak melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu berikan pembelajaran dan setelah memberikan materi kita tentunya memberikan soal-soal ya untuk latihan soal. Nah disitulah anak-anak memecahkan soal-soal itu menyelesaikannya dengan baik dengan cara bernalar kritis. Mereka mampu melaksanakan, mengerjakan soal-soal yang Bapak Ibu kerjakan, yang berikan. Selanjutnya kreatif. Kita harapkan anak-anak kita tumbuh kreatif ya selama dalam pembelajaran, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Dan yang berikutnya bergotong royong. Nah kita hari Jumat olahraga ya, setelah olahraga kita bersih. Nah itu menumbuhkan gotong royong untuk semua warga sekolah, baik itu guru maupun murid-murid kita. Jadi di dalam bergotong royong bisa tercipta kebersamaan. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Nah karena kita masyarakat kita majemuk ya, bermacam-macam suku, agama. Di sekolah kita juga seperti itu. Nah disinilah anak kita saling menghormati, menghargai kebudayaan masing-masing juga agama. Nah seperti itu. Jadi mereka bisa menghargai satu sama lain dalam kebinekaan global. Nah inilah tadi nilai-nilai kebajikan universal yang terangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, apa kebutuhan dasar manusia? Kira apa Bu kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Yang utama, nah kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pastikan ya, kebutuhan dasar itu apa yang kita inginkan dulu. Setelah apa yang kita inginkan baru kita usahakan ya, berusaha dengan semaksimal mungkin ya. Katanya seperti kayak kita bekerja seperti ini, sehingga kita mampu memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar itu terbagi 5 Bapak Ibu ya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Nah, ini bagaimana kita bertahan hidup? Dengan cara makan, Pak ya, makan. Terus pakaian. Iya betul Ibu, tempat tinggal. Keamanan yang pasti kita harus aman ya, negara kita sendiri, dan kesehatan. Nah, itu semua termasuk dalam bertahan hidup. Selanjutnya apa lagi kebutuhan dasar kita? Yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi,
menjadi bagian dalam kelompok ya, dipedulikan dan saling peduli kita ya. Apabila ada juga misalnya terjadi bencana, kita berikan kepedulian kita dengan sumbangan, bisa ya Bapak Ibu ya. Itu masuk dalam kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini masuk di harga diri ya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar ya, masuk ke dalam penguasaan untuk motivasi ya di sini ya Bapak Ibu ya, sebagai motivasi kita. Yang selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, kebebasan masuk di mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, sebagai seorang guru di sini mencoba hal baru kita wajib ya, karena kita mau belajar sepanjang hayat, meningkatkan kompetensi diri kita sebagai seorang pendidik. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, di kesenangan di sini selepas kita bekerja, kita juga perlu apa Bapak Ibu? Kita perlu, iya betul, refreshing. Nah, di sini bermain, humor, kalau anak-anak pasti bermain. Kita juga perlu bermain ya, perlu kan? Olahraga juga perlu kita sebagai orang dewasa ya. Humor, kita perlu juga humor, tidak serius terus, ya, supaya kita refresh, mengajar kembali ke ruang kelas, kita bisa memberikan pembelajaran yang baik pada anak-anak, karena kita melakukan refresh dengan humor, bermain, terus antusiasme. Nah, antusiasme juga tertawa. Jadi intinya kesenangan, kita harus happy ya. Apapun permasalahan hidup kita namanya masa hidup, kita harus menerimanya dengan lapang dada ya. Kita menerima, di samping itu kita juga harus mengingat diri kita, melakukan apa hobi kita. Dari kesenangan ini juga bisa kita melakukan hobi kita. Oke, untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Dan selanjutnya, nah, motivasi. Setelah kebutuhan dasar dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasinya dari apa saja? Dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ya. Nah, motivasi ekstrinsik apa aja? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi ekstrinsik yang ada di dalam diri kita semua. Selanjutnya, motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari dalam diri kita sendiri kita mengakui, kita harus yakin ya Bapak Ibu ya. Nah, terus selanjutnya hukuman. Nah, dari motivasi itu ada juga di sini kita ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, dan murid tidak mau apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Bagus kan Bapak Ibu hukuman itu untuk anak didik kita? Tentunya tidak ya untuk hukuman. Nah, selanjutnya konsekuensi, terencana, disepakati sesuai aturan. Jadi kita membuat aturan yang disepakati ya, karena itu ada konsekuensinya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, sikap guru selalu memonitor. Jadi di konsekuensi masih kita sebagai guru ya masih memonitor. Selanjutnya mulai restitusi. Nah, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi lebih bagus ya daripada konsekuensi tersebut. Nih, karena ini masih apalagi ini hukuman ya. Jadi kita sebagai pendidik melakukan yang restitusi saja. Selanjutnya, nah hukuman itu sistemnya seperti apa? Sistem tidak akan berjalan dan bila murid tidak takut, jadi
kalau kita memberi hukuman itu cenderung murid kita akan berulang kembali ya, akan melakukan lagi kesalahan, terus mendorong menyalahkan diri sendiri. Anak belajar menyembunyikan kesalahan dibuat guru, mencoba mengontrol anak, dan dengan penguatan negatif. Jadi itulah yang apabila kita melaksanakan hukuman, jadi hasilnya banyak negatifnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya konsekuensi. Bagaimana di konsekuensi? Memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi kita memonitor terus anak didik kita ya, mendorong kepatuhan. Anak harus seperti ini ya. Nah, selanjutnya anak belajar taat peraturan, harus kayak gitu. Anak harus belajar, harus taat. Selanjutnya dibuat oleh guru dan murid. Jadi aturan dibuat oleh guru dan murid. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi kita memberikan kekuatan motivasi dengan hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya direstitusi. Nah, di sini murid belajar bertanggung jawab dari kesalahannya, ya, belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, mendorong disiplin menjadi positif, ya. Anak belajar memecahkan masalah. Terus restitusi juga dibuat oleh murid. Jadi bukan kita yang membuat, murid juga membuat sendiri. Dan anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi restitusi itu juga kita laksanakan ya untuk di sekolah saat kita mendapatkan permasalahan terhadap peserta didik kita ya. Solusinya kita sebaiknya menggunakan restitusi. Nah, tindakan guru. Nah, di sini ada contoh-contoh hukuman atau konsekuensi ya. Di sini ada contoh-contohnya. Kalau hukuman itu seperti apa? Konsekuensi itu seperti apa? Ya, jelas nggak Bapak Ibu? Bisa dilihat tulisannya terlalu kecil ya. Nah, jadi di sini tindakan kita sebagai para pendidik atau guru satu, ya, hukuman atau konsekuensi. Misalnya contoh nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi murid kita tuh mencatat 100 kali. Nah, di sini selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat ke sekolah. Nah, di sini ada contoh hukuman dan konsekuensi. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian ya di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, mari kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena kembali ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, lanjut. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Yang nomor 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi ya. Terus nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, Bapak Ibu, baik kita lihat lagi ya. Nah, di sini ada jawaban.
benar ya Bapak Ibu ya tadi ya. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat adalah bentuk hukuman. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu juga bentuk hukuman ya. Nah, yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman juga itu ya. Nah, yang keempat, menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi, masuknya bukan di hukuman. Nah, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Betul sekali tadi ya Bapak Ibu, jawab konsekuensi juga. Yang enam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sudah jelas itu tadi hukuman kan? Ya, hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi ada jawab hukumannya. Iya, karena ini memang berhubungan dengan pelajaran PJOK. Jadi itu bukan hukuman ya, itu adalah konsekuensi, kecuali dia terlambatnya pada saat jam pelajaran kita di kelas. Nah, itu baru hukuman, lari keliling itu lapangan basket. Karena ini memang pelajaran PJOK. Jadi di sini bentuknya konsekuensi. Baik, selanjutnya. Nah, dihukum kalau tadi kita bentuknya fisik ya Bapak Ibu, hukumannya bentuk fisik ya. Kalau di sini dihukum oleh penghargaan, bentuk penghargaan. Jadi yang kita tahu selama ini kita beri penghargaan, ternyata itu bentuk hukuman juga ya. Nah, di sini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu tidak efektif apabila apa penghargaannya yang dalam masuk di sini, yang semuanya ini tidak efektif apabila penghargaan itu dalam bentuk hadiah ya. Nah, sebaiknya penghargaan atau reward itu kita berikan bentuk motivasi saja pada anak, seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita masuk di konsep disiplin. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, makanya di sini kita melaksanakan itu dengan restriktif saja ya Bapak Ibu. Setelah kita mempelajari ini, kita lebih tahu mendalam bagaimana kita memecahkan permasalahan pada saat anak-anak kita ada masalah di sekolah, anak-anak ya. Nah, di sini hukuman itu sangat menyakitkan, tidak nyaman, dan murid cenderung murid takut jadinya dari hukuman itu, memaksa. Dan murid kalau sudah seperti itu, murid akan menyembunyikan masalahnya. Pasti dia akan diam ya, karena pasti akan dihukum nanti katanya. Jadi dia pasti menyembunyikan permasalahannya. Yang terakhirnya murid menjadi rendah diri. Nah, karena dari menyembunyikan permasalahan dan kesalahannya, itu otomatis dia akan menjadi rendah diri, tidak percaya diri. Nah, selanjutnya di konsekuensi. Konsekuensi ini juga tidak efektif, merusak hubungan ya. Bisa ini nanti anak-anak ya. Nah, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem dan ranking juga, seperti itu. Nah, jadi konsekuensi juga tidak efektif apabila kita melaksanakannya. Terus selanjutnya, nah di sini konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dari konsekuensi yang penguatannya jangka panjang itu perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, juga murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi kalau dari konsekuensi dia pasti akan merasa bersalah, itu akan diingat terus ya, akan merenungi kesalahannya, dan itu akibat jadi dia belajarnya kurang karena banyak di sini tersita waktunya. Nah, kalau di restitusi, murid jadi bertanggung jawab atas perilakunya.
fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi permasalahannya bisa kita pecahkan bersama murid juga. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain, karena dia membuat keputusannya sendiri kan. Dari restitusi ini kita tawarkan apa yang akan dia lakukan. Nah, jadi kita tidak seperti ini, konsekuensi kita yang mengatur anak. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain, juga teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, dia sendiri yang memegang, ya, meyakininya. Terus murid akan bersemangat dan bersedia memperbaiki kesalahannya. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi apa yang biasa dilakukan di sini adalah dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Satu, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Jadi kita jangan di depan anak-anak yang kalau pribadi khusus kita anak tersebut kita datangi, kita bicarakan ya secara khusus. Terus beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, kita bisa juga memberikan motivasi dan semangat kepada murid-murid yang lainnya secara bergantian. Jadi tidak untuk satu murid saja. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten, fokus dan proses. Jadi sebaiknya tidak sekali dua kali aja kita memberikan motivasi doang kepada anak, tapi berkelanjutan, ya, secara konsisten. Jadi anak-anak akan merasa kalau kita melakukannya, anak-anak merasa diperhatikan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru di sini wajib tahu kita di posisi mana nih, di posisi kontrol guru. Nah, yang pertama adalah penghukum. Nah, yang kedua pembuat rasa bersalah. Ketiga pemantau. Yang keempat adalah teman. Dan yang kelima adalah manajer. Jadi di mana nih kita semuanya yang sebagai guru di posisi kontrol mana kita di sini? Nah, baik. Kita akan pelajari sama-sama ya, Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol guru ini untuk kita terapkan kepada peserta didik kita. Nah, kalau untuk contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, posisi penghukum. Nah, kita skenariokan contoh kasus anak terlambat datang ke sekolah. Nah, seorang guru mengeluarkan kata-kata keras, membentak, menunjuk dan berkacak pinggang. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Apabila kita melakukan seperti ini, itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Boleh nggak, Bu? Boleh nggak? Sebaiknya tidak ya, karena kita jadi posisi penghukum. Ya, jadi baik, kita lihat dulu ya kasusnya Nara, Bapak Ibu, videonya. Oke. Nah, ini adalah posisi sebagai penghukum.
Jadi ya dengan cara-cara seperti itu akan membawa dampak yang tidak baik bagi murid kita. Nah, dampaknya kalau kita sebagai posisi penghukum, dampaknya murid cenderung akan berontak, ya, dendam dan bisa-bisa menyakiti guru, ya. Itu terjadi kalau di kelas di sekolah lanjutan biasanya seperti itu, ya. Sudah sering kejadian seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat contoh posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, bagaimana sebagai pembuat rasa bersalah? Pada kasus kemarin, ya, kasus yang terlambat datang ke sekolah, yaitu seorang guru mengeluarkan suara yang lemah lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid, ya. Guru juga akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru merasa menderita. Baik, mari kita simak video posisi pembuat merasa bersalah. Posisi sebagai teman, ya, posisi pembuat guru sebagai teman.
teman-teman ya. Lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana santai. Murid Selanjutnya posisi kontrol guru sebagai pemantau ya. Mari kita simak bersama-sama sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Sebagai pemantau ini. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Ini sebagai manajer ya. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Posisi yang sebaiknya kita sebagai Saya lupa guru. setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu. Nah, itu kan tadi posisi manajer. Jadi sebaiknya kita sebagai guru di posisi apa ya Bu Ibu? Bapak Ibu, posisi manajer. Yang tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri dan hanya berperilaku baik pada orang tertentu saja apabila posisi kontrol
motor kita sebagai seorang teman, ya, Bapak Ibu. Nah, sama dengan pemantau tadi ya, seorang guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif dan berhasil. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan data atau data untuk mengontrol murid. Ini sudah tadi kita simak ya. Nah, apa dampaknya kalau kita jadi posisi pemantau pada putra guru? Dampaknya murid akan menghitung konsekuensinya dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, dan murid tidak sepenuhnya mandiri ya apabila kita di posisi pemantau. Nah, yang terakhir tadi adalah posisi kita sebagai manajer. Di sini suara guru netral, tidak emosional, disarankan untuk membimbing murid supaya memiliki sifat yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kita sebaiknya posisi kita di mana ya Bapak Ibu? Sebagai manajer ya. Kita sebaiknya sebagai manajer. Skip ya karena sudah tadi kita simak. Nah, di sini juga di posisi manajer, suara guru netral, tidak emosional, tidak terlalu rendah dan tinggi, tercipta identitas positif. Guru akan dapat memberikan dengan tulus pertanyaan yang bermakna yang bisa membuka pemikiran murid-murid. Nah, itu tadi adalah posisi kontrol kita sebagai guru ya. Jadi kita sepakat setujunya sebagai posisi manajer ya. Iya, kita sebagai pemukul, pemantau ataupun sebagai teman. Kadang-kadang kita juga pernah ya di posisi sebagai teman ya. Nah, jadi sekarang kita lebih sudah tahu sebaiknya kita di posisi manajer saja ya, Bapak Ibu. Nah, setelah penerapan 5 posisi motor guru tadi, setelah kita simak dan kita pelajari, yang selanjutnya kita mulai keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa ya Pak? Keyakinan kelas bukan peraturan. Nah, yang kalau kita kalian kan dulu peraturan kelas kan. Nah, sekarang adalah keyakinan kelas ya. Nah, kalau peraturan kelas itu kenapa? Kalau keyakinan kelas itu apa? Nah, kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat universal. Ya, kalau di peraturan itu pasti ada sanksinya. Nah, kalau keyakinan tidak, kita berusaha, anak-anak berusaha juga dengan keyakinannya, dia tidak akan melanggar peraturan keyakinan yang dibuat tersebut. Nah, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Nah, di sini ada beberapa, saya pernah mencoba sudah membuat keyakinan kelas di kelas 5. Pertama-tama curah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas. Ya, kita bersepakat dulu dengan murid bahwa kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, setelah itu mencatat semua masukan murid di papan tulis ya, bisa pakai sticky note atau langsung kita tulis di papan tulis. Nah, yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi positif apabila kalimat yang diusulkan anak-anak itu ada kalimat negatif. Contohnya seperti apa kalimat negatif? Jangan ribut. Nah, itu sebaiknya jangan Bapak Ibu, atau tidak, jangan ribut, jangan mengganggu teman. Nah, sebaliknya kata-kata negatif itu kita rubah menjadi positif ya. Jadi kalimat negatif kita rubah menjadi positif. Misalnya apa tadi itu? Jangan mengganggu ya. Kita rubah menjadi saling menghargai. Misalnya jangan membuang sampah. Nah, kalau anak murid kita menuliskan keyakinan kelasnya jangan membuang sampah Bu, nanti kita ganti menjadi positif,
kebersihan. Nah, seperti itu. Jadi kalimat negatif di sini kita ubah menjadi kalimat positif, ya, supaya anak kita nanti jadi anak yang berpribadian positif. Selanjutnya yang keempat, setelah keyakinan kelas sesuai yang dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan menyetujuinya. Setuju nih, setelah di sticky note tempel, anak-anak menempel sticky note, setelah itu kita tuliskan, mereka bersepakat untuk menyetujuinya, ya, setuju bahwa itu adalah keyakinan kelas mereka. Setelah mereka setuju, keyakinan kelasnya boleh kita tempel ya di karton, nih di karton yang besar supaya mudah terlihat, ya. Jadi anak-anak mudah melihat keyakinan kelasnya. Nah, setelah keyakinan kelas itu boleh setelah disepakati ditempel, sama-sama kita ingatkan ke dinding kelas, dilekatkan dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas, sehingga dia merasa itu keyakinan kelasnya, jadi dia tidak akan melanggar. Selanjutnya, nah ini semoga anak-anak ya menerapkan keyakinan yang telah dibuat. Semoga sekolah kita semua ya, semua kelas sudah membuat keyakinan kelas kan? Bapak Ibu sudah ya, semua kelas kita kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, dan 6. Nah, sudah membuat keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan. Kalau peraturan kelas cenderung nanti ada sanksinya, ada hukuman. Kalau keyakinan kelas kan tidak. Mereka meyakini akan melakukannya, akan melaksanakannya dengan baik. Nah, selanjutnya, nih di sini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, ini adalah segitiga restitusi di mana saat kita anak-anak punya permasalahan di kelas atau di sekolah, terutama di kelas masing-masing ya, kalau ada permasalahan kita sebaiknya menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, ya. Nah, di sini apa aja tuh segitiga restitusi? Nah, di sini ada yang pertama sekali menstabilkan identitas, setelah itu validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan, ya. Nah, di sini kalimat-kalimat yang biasanya kita lakukan untuk menyelesaikan masalah dalam segitiga restitusi, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu bagian dari validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Terus kamu yang ingin menjadi orang yang seperti apa, ya. Dan kalau di menstabilkan identitas, kalimatnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Jadi dari segitiga restitusi kita memecahkan masalah apabila terjadi masalah pada anak kita. Nah, di sini tahapannya segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ada urutannya Bapak Ibu ya. Di sini ada urutannya. Kalau di kelas di sini bertujuan menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dan merasa sedih dan emosional dan mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat salah seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Kalau divalidasi tindakan yang salah, yang kedua, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Juga bukan berarti menguatkan tindakan salah satu tindakan salah itu pantas dilakukan, ya, tindakan salah pantas dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Responnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, prosesnya di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai
menampilkan identitas yang kedua validasi bidang usaha dan menanyakan keyakinan kelas. Oke, ini adalah respon murid. Lebih terdengar seperti ini ya. Itu adalah cara-cara kita seandainya nanti ada masalah di sekolah kita daripada anak, kita sebaiknya menggunakan segitiga resti. Baik Bapak Ibu, dengan adanya video tersebut, video segitiga resti berakhir pula materi yang saya sampaikan, dan saya ingin menyampaikan satu kutipan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Semoga kita bisa menerapkan segala paparan dari saya ini, kita semua wakil sekolah kita, semoga budaya positif akan terus berlanjut ya Bapak Ibu sampai ke depannya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua.